Alhamdulillah kita lajengaken malih rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi dumateng kula lan panjenengan sami kathah kanikmatan, nikmat iman Islam, sehat sempat dan segala bentuk kenikmatan ingkang tentunipun boten saged kula lan panjenengan sami hitung. Yang paling penting, mari kita berusaha untuk mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan perintah daripada syariat kita senantiasa diminta untuk memaksimalkan, memanfaatkan setiap daripada kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita untuk kita lakukan amal soleh dan ibadah. Dan semoga kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini menjadi salah satu di antara amal ibadah yang bisa mempererat timbangan kebaikan nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah. Dan semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah yang insyaallah nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang semoga senantiasa di dalam ridho Allah, pripun kabaripun sehat? Alhamdulillah. Salam kenal niki kula Kholis Miftah Izzuddin. Niki niatipun kula pertama silaturahmi ingkang nomor kalih kewajiban untuk mendatangi undangan lan mugi-mugi pertemuan kula lan panjenengan sami ing siang menika dados tunggalipun pertemuan ingkang Allah ridhoi, pertemuan ingkang Allah betul-betul menurunkan keberkahan di dalamnya. Amin. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, saya ingin awali dulu dengan satu konsep yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita tentang bagaimana sikap hati seseorang mukmin tatkala berada di dalam jalan ketaatan atau kemaksiatan. Karena mau bagaimanapun ibu-ibu sekalian, kita ini sebagai manusia menjadi ciptaan Allah yang paling baik, yang paling sempurna. Allah sampaikan di dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan penciptaan yang terbaik atau sebaik-baik penciptaan. Tapi kita juga harus ingat ibu-ibu sekalian bahwasanya di sisi lain manusia itu menjadi umat atau makhluk yang paling sempurna, tapi manusia itu juga memiliki kemungkinan potensi yang akan sangat mempengaruhi akhirat kita. Pertama, manusia itu berpotensi bisa lebih mulia daripada malaikat. Yang kedua, manusia itu bisa memiliki potensi lebih hina daripada binatang. Ya. Kenapa kok manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat? Ya, karena kata para ulama memberikan satu pengertian karena manusia itu masih memiliki kemungkinan taat dan durhaka kepada Allah. Sedangkan malaikat niku mboten enten pilihan kecuali taat. Maka nek menungso niku masih ada hawa nafsu yang menggoda dirinya, tapi dirinya memilih untuk taat, maka dia bisa memiliki keutamaan melebihi malaikat. Maka ibu-ibu sekalian, pengawasan dan mriki rutin setiap pekan sekali napa pripun? Setiap Senin. Kayak jam sak meter ngeten iki. Kadung ngantuk napa mboten? Mboten. Dan iku nek misal panjenengan jam-jam sak meter iki mungkin yuswanipun panjenengan niki rata-rata yuswa pinten iki? 20. Ya 50 ke atas kali ya. Atau 60 ke atas? Ya 50 ke atas, 60 ke atas. Niku nggih penake niku nggih sami. Tapi memiliki rasa untuk hanya tidur niku kan nafsu. Kemudian panjenengan memilih untuk tetap datang ke pengajian, itu bisa menjadikan diri kita lebih mulia di hadapan Allah. Ya, napa meleh panjenengan iki mungkin nggih putune tesih pun kathah terus enten sing tesih alit-alit. Nah niku lagi seneng-senenge ngomong putu. Niku jenengan lebih milih pengajian daripada ngomong putu. Niku berarti salah satu di antara kebaikan. Ya,
Karena ngomong putu nggih kapan-kapan saja bisa. Oke. Kemungkinan nomor kali, menungso niku saged memiliki potensi lebih hina daripada binatang. Kalau bahasanya Allah Subhanahu wa taala, kal an'ami balhum adol. Manusia itu bisa menyerupai binatang bahkan lebih hina. Ya, siapa mereka? Orang-orang yang mereka hidupnya itu hanya melewati 5 hal. Yang 5 hal ini dilakukan oleh binatang. Apa saja itu? Pertama, makan. Uripe gur, mangan. Nomor kali, minum. Nomor 3, tidur. Nomor sekawan, buang air. Nomor 5, kawin. Lho gitu. Kewan niku namung 5 niki. Ya, tidak ada dalam rangka bentuk peribadahan sebagaimana manusia diperintahkan untuk sholat dan lain sebagainya. Nah, maka kula lan panjenengan sami, ketika kita menyadari bahwa potensi ketaatan kita itu juga besar, tapi potensi kehinaan kula lan panjenengan sami ini juga besar, maka kita harus pandai-pandai betul menata diri kita untuk bisa memiliki hati yang baik. Karena hati yang baik itu akan senantiasa condong kepada kebaikan. Ya, maka kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kita mencoba untuk membahas satu sikap hati yang disebut dengan gelisah. Gelisah. Ada yang pernah gelisah? Tapi yang belum pernah gelisah ada nggak? Oke. Kalau bicara gelisah, ini adalah sifat manusiawi, harus betul. Nah, pertanyaan setelahnya, ibu-ibu kalau gelisah niku biasanya mikir ke gelisah urusan dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Iya. Pergi dunia apa akhirat, Bu? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan satu rumus penting. Ya, seorang mukmin, rumusnya begini, seorang mukmin itu kalau berada di tengah-tengah kebaikan atau di tengah-tengah amal soleh, di tengah-tengah ahli ibadah, maka hatinya itu pasti akan tenang. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ya, salah satu kriteria keimanan yang memang dimiliki oleh seorang beriman itu adalah orang-orang yang ketika dibacakan ayatnya Allah, ditunjukkan kekuasaan Allah, maka imannya meningkat. Maka setiap seorang mukmin melakukan aktivitas amal soleh niku kudune ten ati tentrem. Jenengan pengajiannya niki tentrem napa? Tentrem ayem napa ten ati rada gerundel? Ayem nggih. Walaupun ora pate cocok karo ustaz tetep ayem. Kalau nek boten enten saya cocok kalian kula santai mawon. Nek cocok ya wis ben. Kan yang kita bawa hari ini kan risalah Nabi. Ya nek ra cocok berarti ya wis gak apa-apa. Santai saja karena memang dakwah ini terkadang memang perjuangan tur kadang ya cocok-cocokan. Ya sing penting kita berusaha untuk terus berada di dalam kebaikan. Lah niku ketaatan. Ketaatan itu sama dengan tenang. Maka nek enten tiyang berada di dalam jalan ketaatan, maca Quran kok ora tenang, maca Quran kok malah ginjal-ginjal. Niku berarti surupan. Artinya pasti ada sesuatu yang tidak baik di dalam dirinya sehingga melakukan kebaikan pun seolah-olah buruk. Gitu loh. Ya. Nah, maka ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, seorang mukmin itu ketika melakukan kemaksiatan, dosa kepada Allah, idealnya di hati itu gelisah. Idealnya di hati gelisah. Tapi dalam kenyataannya kita sudah seperti itu. Ada nggak di sini ketika melakukan maksiat langsung gelisah hatinya? Contoh, keserasan-rasan boten jenengan. Keserasan-rasan boten. Keseboten. Keseboten. Rasan-rasan niku maksiat boten. Jenengan berasan-rasan niku pelong napa gelisah? Gelo. Oke, nek jenengan gelo dibalani boten?
Tobat sambel nek bahasane wong niku. Nah, maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ternyata hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang putih itu adalah hati yang memiliki kepekaan. Ketika dia melakukan maksiat, dia akan merasa bahwa yang dia lakukan itu sebuah keburukan dan akan menjadikan dirinya gelisah. Ya, tapi sebaliknya ibu sekalian, kalau hati itu sudah tertutup, rona ala qulubihim. Kalau Allah sampaikan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka tertutup karena perilaku mereka. Jadi artinya setiap maksiat yang kita biarkan, setiap perlakuan dosa yang kula lan panjenengan sami abaikan, itu akan memiliki satu dampak besar kepada hati. Hati niku kalau nek pun rona ala qulubihim, perkawis sing apik ketok elek, sing perkawis sing elek ketok apik. Bahkan orang yang tertutup hatinya niku piye carane sing haram bisa dadi halal. Mau kisah, saya banyak sekali kisah masalah ini. Kisah pribadi jamaah-jamaah kula niku. Ada beberapa jamaah ngeten. Pas kula nate ngisi teng daerah Cililitan di Jakarta. Niku mboten kan napa garwa kula teng Bekasi. Nah, terus nek pas kula pulang kampung ngoten rencang-rencang mriku niku mungkin ngisi daerah niku. Teng daerah Cililitan niku kula nate ngisi ibu-ibu. Waktu niku kita bahas babakan penyakit hati, yang dibahas waktu itu namimah wal ghibah. Adu domba dan rasa-rasa. Namimah wal ghibah. Kemudian setelah selesai kajian itu ada 3 ibu-ibu atau 4 ibu-ibu lah, ada beberapa ibu-ibu ngambil, Ustadz kita ini alhamdulillah sudah nggak ghibah Ustadz. Kita juga sudah tidak rasam-rasam Ustadz. Alhamdulillah Bu, tapi kita ini hanya transfer data Ustadz. Mau Bu? Transfer data. Buh niku jenenge transfer data, transfer informasi, transfer lainnya. Nek intine nyeritakne keburukan orang lain itu tetap ghibah. Ngoten deh. Maka orang-orang yang senantiasa napa niku mencari alasan apapun yang menjadikan dirinya itu memperbolehkan yang haram, itu tanda hati niku tertutup. Karena bahasanya Nabi, setiap kemaksiatan itu akan meninggalkan nuktoh. Nuktoh niku napa? Titik. Nek titik niku terus-terusan akan jadi titik. Nek wis kakean jadi hitam. Maka ada namanya qalbun mayyit. Kalau hati yang contoh lain. Kula ngisi teng daerah Jumanton. Atau Jumanton. Nah ini apa bentar lagi musim raya durian. Nah di Jumantono niku enten kajian di salah satu desa niku abangan banget. Saking abangane niku enten bapak-bapak tanglet. Ustaz, tan mriki niki enten budaya yang belum bisa dihilangkan. Apa itu nek walimah mesti enten dangdutan. Ya, oke. Nggih Pak, terus pripun Pak? Apa hukumnya kalau saya ikut dangdutan, saya ikut joget, tapi saya niatkan itu bukan untuk maksiat tapi untuk olahraga? Nih Bu, saking abangane pertanyaan ngoten niku muncul. Kula niku nganti geleng-geleng. Iki ora nek ustaz to biyen sing ngomong niki. Mosok babakan, lha mbok niku wong ora mudeng ilmu, jenenge joget. Kuwi gak oleh. Secara moral masyarakat pun boleh enggak? Enggak boleh. Secara moral pun kita enggak usah bicara dalil lah. Bicara moral, moral manusia saja itu udah enggak baik. Kan begitu. Ya, kecuali kalau kita bicara sama orang-orang penikmat itu akan mengatakan kan hiburan seperti itu. Ini membenturkan antara hukum itu boleh tidak kalau niatnya itu untuk olahraga. Sedangkan olahraga itu hukumnya mubah, bahkan bisa sunnah kalau menyehatkan, dan sehat-sehatnya kita itu bisa menambah ketaatan kita kepada Allah. Terus kalau nggih tanglet, Pak, jenengan nek ban joget ngoten niku ning awak iki seger apa pegel?
Yo nggih pegel Ustaz, sewengi tekan jam tengah loro joget. Yo berarti niku mboten sae, enggak boleh. Oh, mboten asal nggih. Nggih pun kula besok-besok enggak mau lagi. Terus tanya kedua, saya tanya satu lagi Ustaz. Nah niki nggih tutup banget tentang pertanyaannya. Ustaz, nopo hukume nek kula nderek nyawer penyanyine tapi niate sedekah? Astagfirullah. Bu, jenengan pernah nggak ditanya kayak gitu? Nggak pernah kan? Kula ketemu ngoten niku nggih nembe mriku. Kok ya enek wong tanglet, enten sing tanglet perkawis nyawer penyanyi lah. Kok tanglet? Pak, jenengan yang mengatakan itu sedekah. Sedekahnya Nabi itu bagaimana? Tangan kanan sedekah seolah-olah tangan kiri tidak melihat. Kan saking kita menjaga itu. Dan jenengan sedekahnya ngoten niku napa ngeten-ngeten lho. Ngeten-ngeten Ustaz, berarti enggak boleh. Ya. Nah, orang yang mohon maaf ya Bu, orang yang kurang ilmu atau orang yang tertutup hatinya lantaran kemaksiatan terus-menerus akan mencari sesuatu alasan supaya dia bisa melegalkan sesuatu keharuman. Nah, ini masalah. Ya. Padahal kula lan panjenengan sami sebagai orang yang beriman, ini harusnya memiliki kepekaan hati. Kalau kita melakukan satu kemaksiatan, harusnya hati niku langsung gelok, langsung gelisah. Ya, itu normalnya orang mukmin itu kayak gitu loh. Ya, maka kalau kita hari ini merasa tidak sepeka itu, maka berarti perlu dipertanyakan apa yang salah di dalam unsur keimanan kita kepada Allah. Karena kegelisahan ketika maksiat itu para ulama membahasakan dengan istilah alarm keimanan. Alarm itu fungsinya apa? Mengingatkan. Lah nek alarmnya mati, sing ingetne sinten? Mboten enten. Bablas, akhirnya maksiat diterbas, maksiat lagi diterjang, maksiat lagi tidak peduli, maksiat lagi sithik kowe kok. Rapopo sithik itu dosane ya sithik. Lho nek pikir ngoten niku, ya, kita tidak akan bisa selamat dari namanya dosa kalau kita mengatakan sithik kowe rapopo. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Nah, tentang masalah ini saya ada banyak sekali kisah. Yang mana kisah ini salah satu diantaranya yang disampaikan oleh yang terjadi di kalangan para sahabat. Salah satu yang akan kami kisahkan ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansor dari kota Madinah, namanya Tha'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ya, Tha'labah bin Abdurrahman ini adalah seorang sahabat yang sangat taat sama Rasulullah. Sampai-sampai beliau ini mewakafkan dirinya untuk menjadi khadimur Rasul, pembantunya Nabi. Ya, pembantunya Nabi. Singkat cerita, ketika Rasulullah ini memerintahkan, meminta tolong kepada Tha'labah bin Abdurrahman untuk pergi ke suatu tempat. Yang mana kemudian Tha'labah langsung berangkat. Ya, di tengah perjalanan Tha'labah melewati satu gang kecil di kota Madinah. Tanpa beliau sengaja, garis bawahi, tanpa sengaja, Tha'labah melihat rumah belak-belakan, pintunya terbuka dan pintunya itu mengarah ke kamar mandi, dan kamar mandinya itu pintunya terbuat dari kain. Ketika Tha'labah lewat situ berbarengan dengan angin yang berhembus, akhirnya pintu kamar mandinya terbuka, tersingkap sebagian, dan Tha'labah tidak sengaja melihat ternyata di dalam kamar mandi ada seorang wanita yang bermandi. Boten sengaja. Nek wong-wong sakniki, boten. Nek boten sengaja ngoten niku dihukumi napa? Nek jenenge buatan sengaja, itu kan di dalam usul fikih disebutkan yang sesuatu yang tidak sengaja itu makfu, termaafkan. Buatan sengaja, tapi buatan sengaja ini ya berpisah. Buatan sengaja kok berharap nunggu ini gedenya ora ya. Enggak boleh, ya. Kalau tidak sengaja itu bisa saja itu merupakan nikmat. Kalau kelas kita umat-umat akhir zaman kayak ini. Bahkan di antara kita mungkin atau di antara kaum muslimin hari ini atau di antara manusia yang lain akan mengatakan, lah kok diritmen toh? Ya. Rotok gelo, bersithik gitu ya. Nah, tapi Tha'labah bin Abdurrahman ini benten, kelasnya sudah bukan kelas kita, Pak Bu, ibu-ibu sekalian. Ketika Tha'labah boten sengaja melihat sebagian tubuh seorang wanita yang bermandi, sebagian. Ya. Kemudian Tha'labah merasa
gelisah hatinya, gemetar hatinya. Kemudian Tha'labah merasa hina dan Tha'labah memilih untuk tidak mau kembali ketemu sama Nabi karena Tha'labah menganggap dirinya sudah hina. Sampai nggak mau ketemu sama Nabi. Shin. Matanya yang dulu dia berjanji saya tidak akan pernah bermaksiat dengan mata saya, akhirnya di situ Allah uji matanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah walaupun tidak sengaja. Sehingga cerita Tha'labah niku memilih untuk berkholwat ke atas gunung, naik ke atas gunung di kota Madinah. Ya. Ketika naik gunung, kemudian Tha'labah ini tidak balik-balik. Ya, Tha'labah ini tidak kunjung balik ke rumahnya Nabi. Singkat cerita, Nabi Muhammad khawatir. Ya, Nabi Muhammad khawatir. Ketika Nabi Muhammad khawatir, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk memerintahkan beliau berdua mencari Tha'labah. Dicari di penjuru kota Madinah, boten ketemu. Sama Nabi diminta untuk mencari, mengecek di atas gunung. Dan betul saja dicek sama mereka, sama beliau berdua. Kemudian ketika mau naik ke gunung yang dimaksud sama Nabi, ketemulah dengan seorang penggembala kambing. Ya. Kemudian Umar bin Khattab tanglet, Pak, selama jenengan ten mriki niku jenengan tepang boten kali tiyang kampung, tiyang niku perawakane dhuwur, ora pate lemu, wajah niku berseri-seri. Karena Tha'labah ini terkenal ramah, murah senyum. Enten mboten tiyang mriki sing senyum angel. Ketemu padha-padha wong muslim kok merengut ya wani lah, Pak. Ya minimal nek jenengan nek kula lan panjenengan sami itu ora pate sumeh, ya minimal nek ketemu padha-padha muslim iki senyum. Diloroi, monggo Pak, misal laki-laki, monggo Pak. Pate nyeneng ki ngono. Ada. Nah, Tha'labah ini terkenal wajahnya itu berseri-seri, artinya seneng senyum atau ramah orang itu. Kemudian penggembala kambing ini bilang, wahai Umar bin Khattab, beberapa hari terakhir ini ada seorang laki-laki setiap menjelang sholat maghrib itu turun ke bawah hanya untuk meminta air susu kambing kepadamu. Dia gimana ciri-cirinya? Dia orangnya tinggi, badannya tidak terlalu gemuk, tapi wajahnya itu tidak berseri-seri. Wajahnya itu setiap turun dari atas gunung ke bawah itu selalu matanya itu sembab. Ya, nek basa ten Polokarton itu betu-betu. Ya. Betu-betu. Sembab. Sembab niku penyebabnya karena nangis terlalu lama. Jangan pernah sembab? Iya. Pernah atau sering? Biasanya wanita kan side-side. Dan itu enggak apa-apa, biasa. Nah, penggembala kambing ini menjelaskan bahwasanya laki-laki yang setiap mau maghrib menjelang maghrib itu turun itu ciri-cirinya sama, bedanya cuma di raut wajah. Wajahnya yang diceritakan oleh Umar bin Khattab itu berseri-seri, sedangkan wajah yang dilihat oleh penggembala kambing itu adalah sembab, sering menangisi seolah-olah turun itu habis nangis kejer gitu. Ya. Kemudian kata penggembala kambing, ini sebentar lagi dia pasti akan turun. Kamu silahkan sembunyi dulu di belakang batu itu. Betul. Tha'labah turun, akhirnya betul yang dicari oleh mereka berdua ketemu. Akhirnya dibawalah Tha'labah ke rumahnya Nabi, dan Tha'labah ketika ditemukan itu dalam kondisi sakit. Kemudian kepalanya Tha'labah diletakkan di pangkuannya Nabi, ditanya sama Nabi, kamu kemana saja? Ya. Kemudian Tha'labah menjelaskan, ya Rasulullah, saya merasa hina, tidak pantas untuk mendampingimu lagi ya Rasulullah. Saya beberapa hari yang lalu melihat aurat seorang wanita tanpa sengaja bla 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 bla, dijelaskan sama Tha'labah. Rasul mengatakan, wahai Tha'labah, ketahuilah ampunan Allah itu lebih luas daripada luasnya dosa hambanya. Bukan berarti Tha'labah tidak tahu ilmu itu. Tha'labah itu tahu ampunan Allah itu lebih luas. Tapi Tha'labah itu karena satu perilaku dosa yang tidak sengaja tadi menjadikan dunia ini tidak menarik lagi. Boten doyan dahar, boten doyan minum makanannya yang masuk ke dalam dirinya beberapa hari cuma segelas susu, itu pun menjelang maghrib. Jadi sudah tidak tertarik lagi melihat wanita, tidak tertarik lagi makan, tidak tertarik lagi ketemu orang dan sebagainya. Dan nek kula lan panjenengan sami, barasan-rasan niku dahare tesih drembo boten? Lho jangan barang lawak, ya kok drembo. Jenengan rasa-rasa dengan makan wae temen. Gitu.
Jenengan bareng lakoni dosa, tileme tesih angler mboten? Iso gitu. Ya itulah di kelasnya kita beda dengan Tha'labah bin Abdurrahman. Kemudian singkat cerita ibu sekalian, Tha'labah ini karena sakitnya terlalu parah, akhirnya Tha'labah meninggal dunia. Ya, jadi runtutannya begini. Tha'labah ini melakukan dosa tanpa sengaja, dan karena perilaku dosanya itu menjadikan hatinya gelisah. Karena hatinya gelisah menjadikan Tha'labah sakit, sakitnya beliau menjadikan Tha'labah meninggal. Jadi kalau kita runtut, penyebab meninggalnya Tha'labah itu karena beliau menyesali sebuah dosa. Dan perlu kita ketahui, ketika Tha'labah meninggal, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah para malaikat langit rela turun ke bumi hanya untuk bertakziah ke jasadnya Tha'labah bin Abdurrahman. Malaikat sing nglayat, jenengan lan kula nek meninggal sing nglayat sinten? Napa jangan-jangan enten makhluk Allah sing kelangan nek kula lan panjenengan sami situ. Ora nek kanca dienggo dosa. Dosa setan iku. Ya. Atau jangan-jangan kita nanti meninggal yang layak bukan orang-orang soleh. Ini bukan yang layak Tha'labah, ini bukan orang-orangnya, ini sudah orang-orang yang mulia. Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya Tha'labah. Yang menyolatkan para sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Yang bertakziah para malaikat. Kurang hebat apa ini jenazahnya Tha'labah bin Abdurrahman? Kenapa bisa mendapatkan kemuliaan sebesar itu? Karena Tha'labah memiliki kepekaan terhadap dosa. Nglakoni dosa mboten sengaja gelisah. Kula lan panjenengan sami sing disengaja ora dipikir gelisah napa mboten. Besok-besok dibaleni lagi. Dibaleni malih. Nah, itulah kula lan panjenengan sami. Ya, semoga kita diampuni dosanya oleh Allah. Dosa kula lan panjenengan sampe kuwatan apa segede to? Kuwatan. Nek nasihate Imam Ibnu Qayyim ngene, untung dosa niku mboten mambu. Dosa itu. Untung dosa niku mboten mambu. Coba nek dosa mambu. Kok ora nyedak. Lah kula lan panjenengan mambu kabeh masalahnya. Padha mambune malah kekancan kok. Tapi kalau kita misal dosa itu berbau, orang-orang soleh apakah mau dekat dengan kita? Gak mau. Ya, nah maka ini menjadi satu gambaran, kisahnya Tha'labah ini memberikan satu gambaran penting bahwa posisi seorang mukmin ketika bermaksiat itu tidak ada pilihan kecuali gelisah. Dan itu semua faktor utamanya adalah hati. Hati yang bersih akan mudah gelisah, hati yang kotor akan susah untuk menerima fakta itu, bahwa bahkan hati yang kotor itu akan mengatakan sesuatu yang haram atau maksiat itu hal yang biasa saja. Ya. Kemudian kisah lain, ini nanti banyak kisahnya ya. Nah, itu tadi kisah kegelisahannya Tha'labah bin Abdurrahman. Yang kedua, ibu-ibu pernah dengar ulama yang bernama Fudail bin Iyad? Pernah ya? Nah, Fudail bin Iyad itu adalah seorang ulama yang lahir di daerah Samarkand. Samarkand itu daerah, satu kota terkenal di daerah Uzbekistan. Ya, Uzbekistan orangnya putih-putih, ganteng-ganteng, wayu-wayu. Ya, Uzbekistan. Fudail bin Iyad, beliau itu hidup di Samarkand, terkenal dirinya itu terkenal sebagai perampok. Ketika di Uzbekistan, perampok. Sampai-sampai orang-orang itu kalau udah ketemu sama Fudail bin Iyad takut. Padahal Fudail bin Iyad tidak niatan ngerampok, karena saking terkenalnya beliau, ya, beliau ini sampai ditakuti oleh orang-orang di daerah Samarkand. Pernah suatu ketika, ya, Fudail bin Iyad ini namanya laki-laki nih, normalnya laki-laki kan seneng karo tiang setri kan ngoten. Lah, sak preman-premane tak apa Fudail bin Iyad ini juga mencintai seorang perempuan. Dan akhirnya Fudail bin Iyad ini nekat mau menaiki tembok, nekat malam-malam nekat mau menemui wanita atau gadis yang dia cintai itu. Pas beliau naik, di dalam rumah itu ada seseorang yang membaca Al-Quran, dan yang dibaca waktu itu surah Al-Hadid ayat ke-16. Surah Al-Hadid ayat ke-16. Allah berfirman, potongan ayatnya yang awal seperti ini. Alam ya'ni lil ladina amanu an tashaha qulubuhum li dzikrillah ila akhir ayat. Ayatnya agak panjang, nanti bisa dibaca sendiri.
Ketika Fudul bin Iyad menjadi seorang perampok, merampok terus sampai akhirnya merampok itu menjadi hal yang biasa gitu. Berarti kan kepekaannya sudah tidak sepeka Sa'labah bin Abdul Rahman tadi. Nah, ketika Fudul bin Iyad mendengar ayat tadi yang artinya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka di dalam mengingat Allah. Ketika Fudul bin Iyad mendengar bacaan Quran itu, langsung Fudul bin Iyad mengatakan dalam hatinya, "Ya Allah, ya Rabbi, apakah ini sudah waktunya?" Fudul bin Iyad merasa kemaksiatannya sudah selesai. Dan kemudian Fudul bin Iyad ini turun dari rumah itu dan duduk di pinggir jalan tanpa beliau sadari waktu sudah menjelang subuh. Ada dua orang laki-laki mau berangkat sholat subuh. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Kita lewat sana saja, jangan lewat sini." Kenapa? Di sana ada Fudul. Ketika Fudul mendengar ucapan dua laki-laki ini, Fudul mengatakan dalam hatinya, "Ya Allah, sehina inikah aku di hadapan hambamu, maka seburuk apa hambamu ini di hadapanmu." Kemudian Fudul bin Iyad taubat. Fudul bin Iyad merasa bersalah, kegelisahan mulai muncul. Kenapa? Karena bacaan surah Al-Hadid ayat 16. Singkat cerita, kemudian Fudul bin Iyad ini memilih untuk hijrah. Ya, hijrah ke kota Mekah dan Madinah sampai beliau mendapatkan menjadi seorang ulama besar dan beliau mendapatkan julukan ulama Abidul Haramain. Beliau mendapatkan julukan ulamanya penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah. Dulu mantan perampok. Sekarang pertanyaannya ibu sekalian, bedanya kisahnya Sa'labah dan bedanya kisahnya Fudul bin Iyad gimana? Dua-duanya sama-sama taubat, dua-duanya sama-sama melakukan maksiat. Ternyata perbedaannya hanya di satu hal. Kalau Sa'labah itu peka, gelisahnya langsung. Kalau Fudul bin Iyad nunggu momentum. Maksiat, dengar ayat, tobat. Tapi sayangnya momentum hidayah itu datangnya kapan, enggak? Tahu. Maka dek kulolan panjenengan sami memahami dalam masalah ini. Ternyata kalau kita meyakini bahwa jalan hidayah itu tidak kelihatan dan tidak tahu kapan datangnya, maka seharusnya kita mendekat ke pintu hidayah. Jangan nunggu, tapi mendekat. Salah satu cara mendekat kita kepada hidayah itu apa? Menuntut ilmu. Ya. Kenapa ilmu ini menjadi penting? Karena seluruh aspek Islam di dalam perkara apapun di dalam Islam, dari mulai yang paling remeh-temeh dalam urusan itu namanya cebok, dalam urusan adab, sampai urusan yang paling tinggi, ya itu semua butuh ilmu. Karena memang ilmu ini yang akan menjadi penerang kita. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Bahkan apa itu namanya? Ada satu kitab tafsir itu yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir. Ya, kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Imam Ibnu Ashur. Beliau ketika mentafsirkan satu ayat, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sami napa benten? Benten. Beliau menyebutkan 6 hal perbedaannya. Kita sebutkan 1 dan 2 saja. Pertama, kenapa ilmu ini menjadi penting di dalam kita menyikapi kehidupan kita sebagai kaum muslimin? Karena memang ilmu ini yang akan menjadi jalan petunjuk kita menuju surga. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita tanya sama orang bodoh sekalipun pengen surga apa neraka, pasti jawab surga. Saya ini punya saya itu kalau sama orang gila itu tak ajak ngomong malah. Ya, saya itu pernah saya ketemu sama beberapa orang gila itu yang sering mampir ke rumah saya. Jadi enek beberapa orang gila gitu yang sering lewat Pulau Buyon. Saya nggak usah nyebut namanya lah. Pokoknya dia ada gangguan jiwa. Saya bilang, "Mas,
sampeyan iki urip ning donya ngene iki ibadah ta Mas? Ibadah. Ibadahmu apa? Aku yang sholat kowe masamu. Jenenge wong edan ya. Kemudian saya tanya, Mas, misal dirimu iku mati, iku pengennya ning neraka apa ning surga? Saya tanya gitu. Terus orang kiri bilang gini, pertanyaanmu aneh. Lho jenenge menungso iki pengen mlebu? Sing ngene mana kok? Kulo niku nate sing wong edan iki nate. Jadi orang gila ini yang akalnya di dalam, kalau kita membahas di dalam syariat, orang gila ini kan akalnya tidak sempurna. Orang yang akalnya tidak sempurna pun akan mengatakan di dalam fitrahnya pasti pengen masuk surga. Itu sudah satu janji. Setiap manusia pasti menginginkan surga. Maka kalau ada orang mengatakan aku nggak percaya surga, aku tidak mau masuk surga, aku pengen gini-gini, itu dia bohong, itu mereka sombong. Dia tidak mau mengakui keyakinan hatinya. Nah, orang yang berilmu bedanya dengan orang yang tidak berilmu, dua-duanya itu sama pengen masuk surga, tapi orang yang berilmu itu tahu jalannya lewat mana. Sedangkan orang yang tidak berilmu tidak tahu pengennya sing penting tekan surga. Orang yang berilmu akhirnya tahu bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana sholat yang baik, bagaimana adab-adab dalam bertamu, adab-adab bertetangga, akhirnya kita bisa mengamalkan. Sedangkan orang yang tidak berilmu, selagi itu menguntungkan disikat. Patokannya yang penting menguntungkan, mbuh niku halal haram diambil. Karena tidak ada batas, tidak tahu ilmunya. Yang kedua, orang yang berilmu dan tidak berilmu itu perbedaannya adalah orang yang berilmu itu tahu hambatannya menuju surga itu apa sehingga ditinggalkan. Sedangkan orang yang tidak berilmu, dia tidak tahu hambatan menuju surga itu apa, akhirnya semua diterabas. Itulah. Ya. Maka orang yang berilmu ini memiliki satu kedudukan penting di dalam Islam. Dan ilmu ini dimuliakan oleh Allah. Ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tiang sing gak ada ilmu, tiang sing purun nuntut ilmu itu memiliki keutamaan sendiri, memiliki satu kemuliaan tersendiri di sisi Allah dan Rasulnya. Ya, tapi ibu-ibu kalau datang ke pengajian seperti ini, ya kalau saya pernah dapat dari guru saya, niatnya niku ampun ben pinter tok. Kenapa? Karena nek jamaah niku niatnya pengajian ben pinter, lah kok darullah ra pinter-pinter. Niku mungkin biasanya mutung. Aku ora paham-pahami, gur aku kesel ngono. Tapi niatkan kalau kita datang ke majelis ilmu, kita niatkan untuk mencari keberkahan majelis ilmu. Karena majelis ilmunya saja itu berkah. Ya. Maka di dalam beberapa kitabnya para ulama disebutkan lirikannya orang soleh itu berkah. Jenengan nek dilirik kali wong soleh-solehah itu berkah. Ya. Niki wae enten tahsin, Ustaz sinten lho? Ustazah? Ida. Nah, enten ustazah, kemudian jenengan sing dilirik terus. Ya, ini mungkin jenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan itu. Ya, jenengan dilirik kali wong soleh ini mboten kok malah wedi. Ya, aku ditekoki ora yo dalam mboten sah. Ya, mendekat dengan orang soleh itu juga menunjukkan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita. Nah, maka ibu rahimahni wa rahimakumullah, kita kalau memang tidak tahu hidayah datangnya kapan, kita harus mendekat, salah satunya lewat ilmu. Ya. Orang yang berilmu dia akan tahu jalan menuju surga, dan orang yang berilmu dia akan tahu hambatannya apa. Orang yang berilmu akan tahu syirik itu akan menjauhkan dirinya dari surga, akhirnya dia tinggal. Orang yang berilmu itu tahu riba itu juga haram, maka dia tinggalkan. Gadoi. Ya, sejauh-jauhnya. Nah, maka ibu-ibu kalau ketemu sama orang yang hobinya riba, ampun cedak-cedak. Ampun cedak-cedak. Niku mesake kula lan panjenengan sami. Kita ketularan. Wis nek jenengan saged mewarnai mereka dengan kebaikan enggak apa-apa. Tapi kerepe niku nggih. Ketut tok masalah iki. Ya, ketut. Karena memang sejatinya ngeten Bu, wanita dengan laki-laki itu godaan yang paling berat di dalam jasadnya itu beda. Kalau laki-laki itu bahasanya Nabi ma baina rijlaihi. Kalau laki-laki itu godaan yang paling besarnya adalah lubang di antara dua kaki, kemaluan atau nafsu. Sedangkan perempuan ma baina lihyaihi.
lubang di antara dua rahang mulut. Maka kalau Dr. Aisyah Dahlan itu pernah mengatakan bahwasanya baik buruknya perempuan itu dari ucapannya, bahagia tidaknya perempuan juga dilihat dari ucapannya. Maka kalau saya pulang ke rumah, istri saya kok ngomongnya masih banyak, itu saya bahagia. Tapi kalau saya pulang ke rumah istri saya kok diem, itu kemungkinan dua. Ngejak dolan, nek ora duit entek. Dene wonten. Jenengan ngoten. Ora mungkin. Ngono iku wis penelitian. Perempuan iki ngoten niku. Nek perempuan baru bahagia dengan suaminya, pasti perempuan itu akan pengen itu cerita terus. Bahkan ada satu jamaah kami Bu. Jenengan pernah ke Simo enggak? Boyolali pernah. Nah, dari Solo ke Simo itu berapa menit? 1 jam ada enggak lebih ya? 1 jam. Ada jamaah saya yang Solo nih. Ya, ini mugi-mugi orang enggak ada. Kayaknya enggak ada ya. Ya, ada salah satu jamaah kami, ini ku cerita, Ustaz. Ya, jadi suami istri datang itu. Jadi suami istri ini rada gayeng mergone saling tuju-tujuan suami istri tapi ning ngarepe Ustaz tapi los ngoten deh. Yang bapak bilang gini, Ustaz, ini loh istri saya loh. Nek tak tekoki pertanyaan, iki jawaban iki gur simpel, hoo apa ora. Tapi jawab kuwi, tuh piye Pak? Pernah Ustaz, kita ini jagung ten Simo. Ya, Simo. Kemudian ning jero mobil, ya. Istri saya itu tanya satu hal kepada saya. Pak, sop matahari ini mau enak ora, Pak? Wong lanang, Bu, tiang kampung niku manusia yang paling simpel. Laki-laki itu bahagia atau tidak bahagia, seneng apa mboten seneng, jawabannya podo. Terus bapak ini bilang, enak Bu, cukup, itu laki-laki. Maka jenengan kalau tanya sama garwane jenengan, anaknya jenengan sing laki-laki, jangan berharap jawabannya panjang. Tur ampun meksa, jawaban ngono tok, mboten usah. Memang wong lanang ngoten niku. Kemudian waktu itu bapaknya bilang, saya tanya balik Ustaz. Bu, nek menurut Ibu piye? Sop matahari no enak kok. Tahu enggak? Jelaskan kat Simo, tekan ngomah rame. Jadi bapak ini ku nyetir niku koyo rada iki rampunge kapan? Gur bahas sop matahari lho. Sak jam, Bu. Bahas wortel empuk. Bahas apa matahari ini di sisip di napa dikugeli mak nyur. Niku dibahas sak jam. Niku aslinya penting buat itu. Orang penting, tapi bagi perempuan di dalam psikologi perempuan itu penting untuk menunjukkan bahwa perempuan itu baru bahagia. Tapi sayangnya banyak laki-laki yang nggak siap dengan hal itu. Iya. Teman-teman garawan jenengan. Jenengan kalau cerita Bu sebelum tidur sama suami panjenengan, suami jenengan banyak dengarkan atau malah angler? Lho kuwi wong lanang. Ampun disengeni, kesel tenan wong lanang kuwi. Wis kewajibane kerja, golek duit teng omah, kon ngrungokne masalahe bojone. Kon ngrungokne critane bojone niku nggih abot, tapi jenengan nggih ampun maksa. Nah, singkat cerita kemudian bapak ini bilang, "Sampai malam Ustaz, kita sebelum tidur dilanjut." Dilanjut sop matahari. Akhirnya di ujung pembicaraan kita sebelum tidur bilang gini, ibunya bilang gini, "Pak, tenang Pak, aku wis nulis nomor cateringe. Engko nek putune anake dhewe, kok putune, nek anake awake dhewe nikah, engko tak teleponke gampang." Jenengan ngertos mboten umure pinten putra? TK. TK. Kulo namung kulo kali bapak ini namung banyak, Pak. Sing masak ki po yo jek urip. Jojo wis ganti, napa meneh wis ora anek malang cateringe. Nomornya wis ora anek dihubungi. Nah itu bagi laki-laki itu wallahi enggak penting. Iki cerita apa to, Bu? Ngomong panjang lebar, tapi bagi perempuan itu penting menunjukkan bahwa perempuan baru bahagia. Lagi kudune bapak-bapak jenengan karo jenengan enggak di sini. Mengke kuwi titip nggih. Titip niku nggih. Tapi ibu-ibu juga harus memahami laki-laki itu sekali lagi omongannya mboten saged. Nek jenengan tanglet satu hal, jawabannya pendek nggih pun mboten peksa.
jawab kok ngono tok ora madahi. Ya, dan yang mriki sing ngoten niku. Oke, Ibu rahimahullah, masih 10 menit saya ingin tutup dengan satu qaul, satu kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ada wa Dawa. Ya, Ada wa Dawa. Beliau masih dua lah. Masih gimana? nomor 2. Apanya? Langkahnya masih nomor 2. Enggak, memang saya sebutkan 2 saja. Kalau 6 nanti sampai asal enggak selesai nanti. Nanti gimana? Kapan tuh Be? 2 kisah. 2 kisah. Ini loh tadi kan pertama orang yang berilmu itu tahu jalannya. Iya, orang berilmu kan. Yang kedua, Kan tadi kita sebutkan 2 saja. Yang pertama, orang yang berilmu itu tahu jalannya menuju surga, sedangkan orang tidak berilmu tidak tahu. Orang yang berilmu itu tahu jeglongan-jeglongan menuju surga, tahu. 3 sampai 6 nanti cari sendiri di Google banyak. Boleh sendiri. Itu panjang Bu bahasanya. Orang saya itu ngaji bahas itu saja, itu sampai 3 kali pertemuan, satu pertemuan 1,5 jam. Yang jelas mau bahas itu ya enggak apa-apa. Sampai Google ada, IG ada. Dicari di Google perbedaan orang berilmu dan tidak berilmu Imam Ibnu Asyur, nanti ketemu. Imam Ibnu Asyur, nanti ditulis sendiri. Oke, karena waktunya terbatas dan ini saya nanti juga mau ke rumah sakit. Jadi mau ini adik saya lahiran. Saya lahiran. Iya. So, biasalah anak perempuan satu-satunya ya di Oke, begini Bu. Terakhir saya ingin tutup dengan satu qaul penjelasan disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ada wa Dawa yang berbicara tentang masalah dosa tadi. Kegelisahan tadi. Kita kembali ke pembahasan kita di awal. Kata beliau begini. Wa yanbaghi ayya'lama anna ad-dunuba wal ma'asyiya tadur. Beliau mengatakan, sejujurnya seorang mukmin itu harus mengetahui dan mengilmui bahwasanya dosa dan maksiat tadur. Dosa dan maksiat itu memiliki kemadharatan yang sangat besar. Madharat itu apa Bu? Keburukan. Wala budda an ad-darara fil qalbi, dan keburukan daripada maksiat dan dosa itu akan merusak serusak-rusaknya hati. Coba perhatikan setelah ini. Kad-darari samumi fil abdan. Keburukan dosa dan maksiat terhadap hati itu jauh lebih buruk daripada kemadharatan racun kalau masuk ke badan. Jenengan pernah keracunan? Ada yang udah pernah? Pernah Bu? Rasanya pripun Bu? Mula nanti kalian rencang-rencang teng pondok niku keracunan. Niku rasanya lemes, mual, mumet, lemes, mata kunang-kunang, kaya sampe apakah ini akhir dari hidupku? Mergo wis lemes ra penak tenan. Pokoknya bener penak keracunan. Tapi penjelasannya Imam Ibnu Qayyim, badan yang keracunan itu tidak lebih buruk daripada hati karena dosa. Ya. Jadi orang-orang harusnya seorang mukmin itu lebih hati-hati dalam perkara maksiat daripada hati-hati dalam masalah racun. Ibu-ibu kalau membelikan cucunya susu, kalau ibu-ibu membelikan snack cucunya, niku dilihat nggak expirednya kapan? Supaya tidak betul. Kepekaan kita tentang masalah racun ternyata jauh lebih waspada daripada kewaspadaan kita tentang masalah dosa. Terkadang kita nggak peduli itu, ini berdampak buruk nggak terhadap hati kita, tapi kita sangat peduli terhadap ini buruk nggak untuk jasad kita, karena kita terkadang lebih hati-hati dalam masalah apa yang kita makan daripada apa yang merusak hati. Dan orang-orang kalau sudah tidak tahu ini racun atau tidak peduli ini racun atau tidak, dia akan melahap seluruhnya. Saya pernah ngajar TPA di Klaten. Ini kisah nyata. Saya kalau ingat ini tuh sungguh sangat memberi. Saya sangat bersyukur dengan anak TPA itu karena memberikan ilmu besar untuk saya. Pernah kami ngajar TPA di Klaten. Kemudian waktu itu ada satu anak perempuan di pojokan itu. Dia ngedek tas. Kemudian dari dalam tasnya itu dia makan sesuatu. Kemudian saya deketi. Dek, enak meni makan apa tadi? Ini Ustaz makan roti krumpul sing gawan manten kuwi. Ini nek kumbang ngoten iki. Ya, roti krumpul. Enak, Dek. Enak, Ustaz. Ustaz mau enggak dikeluarkan itu roti ditawarkan ke saya? Ustaz mau. Saya dengan kesadaran penuh
melihat roti krumpul itu ternyata sudah berjamur, sudah berwarna hijau-hijau bawahnya. Tahu ya? Ibu-ibu kalau ditawari sama seseorang roti yang sudah berjamur, mau menerima nggak? Mau makan nggak? Itu kalau kita mengerti itu adalah jamur. Tapi saya jelaskan sama anak itu, Duh, Mbak, ini rotinya sudah kotor. Saya nggak bilang jamur karena anak ini nggak ngerti ini jamur apa nggak, orang kelas 1 SD atau TK ini. Masih kecil. Ini rotinya kotor deh. Bukan Ustaz, itu bukan kotoran, itu misis. Inilah gambaran orang yang tahu ini racun, dia akan meninggalkan itu. Orang yang tidak tahu ini racun, dia akan merasa itu baik-baik saja. Orang yang melihat dosa ini berdampak terhadap hati, dia nggak akan pernah melakukan dosa. Orang yang tidak tahu dosa itu merusak hati, dia akan melakukan dosa. Pertanyaannya, kita berada di mana? Apakah kita berada di tengah-tengah? Apakah kita berada lebih condong kepada orang-orang yang mengetahui sehingga kita meninggalkan, ataukah kita lebih condong kepada sesuatu yang kita tidak mengetahui akhirnya kita lakukan tanpa kita sesali? Betul ya? Ya. Maka ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita intinya berusaha untuk memahami satu kaidah penting di dalam syariat, bahwasanya dosa itu merusak segala bentuk aktivitas orang mukmin. Dosa yang awalnya satu mungkin kita tidak sadar terus-terusan akan merusak hati. Hati itu adalah motor. Kata Imam Ibnu Taimiyah, qalbun malik wa a'dau junuduhu. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan, hati itu pemimpin raja, sedangkan seluruh anggota badan itu adalah prajuritnya. Rajanya ngomong A, prajuritnya ikut A. Hatinya, rajanya kalau sholih, seluruh jasadnya akan sholih. Hatinya, pemimpinnya ini kalau kotor, seluruh jasadnya akan kotor. Maka intinya ada di hati. Kalau hatinya baik, seluruh aktivitas ketaatan akan mudah. Kalau hatinya kotor, seluruh kemaksiatan akan mudah. Ya, maka PR kita sekarang bagaimana kita mencoba melihat ternyata kita ini tidak sesoleh itu, dan kita tidak sesoleh itu ternyata. Yang mungkin kita hari ini sudah ngaji sepekan mungkin 7 kali setiap hari ngaji, terus kita mengatakan kayak wong kok ora ngaji, kok ora butuh ilmu, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita hari ini masih berada di titik itu, berarti kita belum sebaik itu di mata Allah. Nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak mengomentari orang. Coba lihat satu kaidah. Kita itu terkadang untuk melihat debu yang menempel di mata kita itu nggak kelihatan, tapi debu yang menempel di jasadnya orang lain itu tampak besar sekali, sehingga kita susah untuk menilai diri kita, tapi kita pandai menilai orang. Apa gitu ya? Mungkin sadar mari manfaat. Jadi kalau diinfo ada pertanyaan, tapi khusus keluar ini ngapunten nggih. Bener ada pertanyaan. Alasannya pertama, sama rumah sakit. Yang kedua, motor aki saya habis. Jadi saya sampai depan situ, saya berhenti dulu karena kan saya nggak tahu tempat ini. Berhenti ini mana? Oh ada palangnya. Tak matikan, tak urup nih, nggak iso. Nah, itu mungkin kalau tak tembel lumier kan otomatis ya waktu suwe tembel. Maka nggih. Ridho mboten nek mboten ridho pertanyaan mboten napa-napa. Nek mboten ridho ya banget. Mboten ya mengke kapan-kapan sanes wekdal melih nek akan ketasih kesempatan jenengan mboten kapok kali kula. Mengke jenengan aturi melih insyaallah selagi mboten enten tabrakan jadwal insyaallah akan bisa ketemu lagi. Maka ibu-ibu kita akhiri dengan doa dulu. Baik, ibu kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan
طيبا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Makatan ingkang saged kula aturaken menawi kana kalebatan kula nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.